obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perbanyaklah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam Butiran Ilmu, sebuah program khusus yang akan membahas mengenai ibadah kita sehari-hari. Tadi acara sudah dibuka oleh Butiran Band, ada Trias, ada Adel, ada Vina di ujung sana. Nanti pasti menggambarkan tausiahnya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa, Ustadz kita kali ini adalah Kiai Muhammad Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kiai tadi memang sengaja saya udah minta sama Trias bicaranya tuh mengenai ini ya, obat hati lagunya ya. Karena kita bicaranya mengenai penyakit hati Pak Kiai. Dari mulai iri, dengki, sombong, dendam. Tapi yang kita khususkan kali ini iri dengki dulu aja deh Pak Kiai. Ini katanya sih penyakitnya perempuan. Tapi kalau buat saya sih iri dengki bisa kena ke semua orang kali, nggak perlu perempuan laki ya Pak Kiai ya. Nah, dibedakannya gimana Pak, iri dan dengki ini sebetulnya Pak Kiai? Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa, iri dan dengki itu sebenarnya kata majemuk. Jadi iri dan dengki itu 2 kata, tetapi pemaknaannya satu, tunggal. Seperti sapu tangan. Oh, jadi sebetulnya dia memang dua kata yang diartikannya dalam 2 kata ini langsung satu makna begitu. Iya. Tapi kalau yang seperti dendam, sombong, ini kita masukkan ke dalam semuanya penyakit hati. Sebetulnya betul. Penyakit hati itu apa sih Pak Kiai? Kan bukan penyakit hati kalau dari bidang kedokteran kan beda ya Pak Kiai ya. Itu hepatitis tuh Pak Kiai, memang ada virusnya. Kalau yang ini kan beda dan katanya sih lebih sulit menyembuhkan penyakit hati yang model gini daripada yang hepatitis katanya. Iya. Penyakit hati itu sebenarnya cuma satu. Variannya itu kondisional jadinya. Iya. Dasarnya itu kira-kira begini. Ada satu hadis yang menggambarkan kepada kita. Saya ketika mendengar hadis itu juga terngiang-ngiang gitu. Karena kalimatnya tidak lazim. Atau bukan tidak lazim, lebih tepatnya kalimat itu cakep sekali. Nabi mengatakan gini, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku terkagum-kagum kata Nabi. Nah, itu yang membuat saya itu jadi agak punya atensi. Rasulullah aja terkagum-kagum begitu ya. Aku terkagum-kagum bahwa urusan mukmin itu seluruhnya buat dia itu baik. Ya, iza asobathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Fahuwa khairullah, dan itu baik buat dia. Artinya ada tambahan rezeki, kemudian juga dia pandai berterima kasih kepada Tuhan. Wa iza asobathu darra sobar. Tapi kalau dia menimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kebalikannya dari nikmah, sabar, dia sabar. Fahuwa khairul lahu, itu pun terbaik buat dia. Sehingga ulama mengatakan ya,
amrul mukmin yaduru baina syukri was sobri. Urusan orang mukmin itu berkisar antara bersyukur dan sabar. Dua saja, dua medan, dua sisi, di mana orang Islam itu pada posisi bersyukur atau posisi dia sabar itu dua-duanya baik buat dia. Jadi kalau orang mukmin itu nggak ada ruginya gitu Nggak Pak ada Kiai ruginya. ya. Kalau dia minta dapat, dia bersyukur ya. Pasti dong kalau udah dapat senang. Kalau Betul. dia minta nggak dapat pun sabar aja. Barangkali yang diminta juga nggak terlalu bagus begitu ya Pak Kiai ya. Iya betul. Posisinya menyenangkan harusnya. Selalu menyenangkan, selalu menguntungkan. Iya. Nah, di antara dua manzilah ini, di antara manzilah syukur dengan manzilah sabar ini, ada makanul khali, ada tempat kosong yang memisah gitu. Ketika dia mendapatkan karunia, dia bersyukur, dia akan bagus. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, dia sabar, itu bagus. Tapi kalau dia ke tengah, ke ruang kosong ini, Nah itu dia. di situ baru timbul penyakit. Semua tadi yang disebutkan dari mulai iri, dengki, Nah, variannya seperti itu. sombong, kemudian barangkali ya dendam. Ya. Ketika dia tidak bersyukur atau dia tidak sabar, Iya. keluar pasti dia dengki. Kalau orang sudah dengki, nanti berkepanjangan, semakin dipupuk, semakin berkembang, jadilah dendam Iya. dan lain-lain sebagainya. Sumber pertamanya kan. Tapi ini pasti karena ada hasutan setan juga, ada ajakan sebetulnya. Bukannya sifat dasar kita gitu ya Pak Kiai? Dengki itu potensi dasar yang ada pada setiap makhluk. Bukan pada manusia, tetapi seluruh makhluk Punya punya untuk potensi dengki. untuk itu. Tinggal dipupuk apa tidak, Dipupuk tidak atau tidak. berkembang apa tidak gitu Pak Betul. Kiai ya. Ya. Nah kenapa ada orang yang berkembang, ada yang tidak? Nanti kita akan bahas lebih jauh ya Iya, Pak Kiai ya. Kenapa ada orang-orang yang berkembang? Terus kalau kita sudah merasa bahwa kita nih rasanya nih lumayan nih iri dengkinya kok gampang gitu ya, kepicunya gitu ya Pak Kiai. Kita harus bagaimana untuk mengobati si penyakit hati ini? Semua kita bahas di sini ya pemirsa ya di Butiran Ilmu.